Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kepada Bu Ika dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu terkait drug abuse. Berikut adalah anggota dari kelompok 8, Hafi Rodlia NIM 055, Rismalia Safakinanti NIM 056, Izatul NIM 071, dan Pandia Safatabita NIM 109. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi hari ini, yang pertama ada gambaran umum drug abuse, kedua pengukuran dan diagnosis, ketiga ada intervensi, dan yang terakhir diskusi kasus. Bahasan yang pertama adalah gambaran umum terkait drug abuse. Permasalahan terkait penyalahgunaan obat-obatan atau drug abuse didefinisikan dan diklasifikasikan dalam DSM-4 dan ICD-10 pada aksi 1 berdasarkan parameter antara lain pola perilaku penggunaan, efek obat saat diminum atau saat tidak diminum, dan jenis obat-obatan yang digunakan. National Center for Drug Abuse Statistics mencatat bahwa pada tahun 2016 hingga 2019, sebanyak 50% remaja di dunia telah melakukan penyalahgunaan obat setidaknya sekali. Kemudian 61% siswa pada tingkat kelas 8 melakukan drug abuse, dan sebanyak 62% remaja kelas 12 telah menyalahgunakan alkohol. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan secara serius. Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan perilaku drug abuse pada individu. Teori pertama datang dari biological theories. Menurut genetic factor, terdapat peran faktor genetik dalam perilaku penyalahgunaan obat. Sedangkan menurut temperamen and risk-taking, temperamen yang sulit dikendalikan, pengambilan risiko yang tinggi, dan pencegahan terhadap bahaya yang rendah juga mempengaruhi perilaku drug abuse. Selain itu, menurut tolerance and dependence, terkait penggunaan jenis obat tertentu seperti opioid, kokain, dan alkohol yang mengakibatkan adanya perubahan secara fisiologis. Teori kedua yakni intrapsychic deficit theories. Menurut variabel stres dan coping, obat-obatan kerap menjadi pilihan bagi anak untuk strategi copingnya dalam mengatur intrapsikis secara farmakologis. Kemudian, kegagalan akademik juga berpotensi memicu drug abuse pada anak. Selain itu, remaja cenderung sedang senang-senangnya mengeksplorasi berbagai gaya hidup untuk mencari identitasnya sebagai proses peralihan menuju dewasa yang berotonomi, dan drug abuse bisa menjadi salah satu gaya hidup yang dipilih. Teori ketiga berasal dari behavioral theories. Menurut perspektif operant conditioning, drug abuse menjadi sebuah kebiasaan atau perilaku yang dilakukan berulang kali karena penguatan positif yang dihasilkan oleh narkoba. Sedangkan menurut classical conditioning, tanda-tanda tertentu adanya perilaku drug abuse yang dalam hal ini merupakan condition stimulus adalah timbulnya perilaku penarikan diri yang mana merupakan condition response, dan ini terjadi karena di masa lalu mereka telah berkaitan dengan gejala penarikan diri yang merupakan unconditioned stimulus. Berikutnya, family system theories. Perilaku drug abuse dapat dipelajari, diamati, dan ditiru oleh anak dari orang tuanya yang merupakan pengguna narkoba. Situasi ini disebut dengan parental drug abuse. Kemudian, parenting style yang belum jelas dan konsisten juga berpengaruh terhadap perilaku penyalahgunaan obat. Selain itu, disfungsi keluarga ternyata juga menjadi faktor dari perilaku penyalahgunaan obat. Berikutnya adalah sociological theories. Menurut teori ini, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi drug abuse pada anak, yakni social disadvantage, alienation, drug availability, dan social norms. Lalu, menurut multiple risk factors theories, semakin besar jumlah faktor resiko biologis, personal deficit risk, resiko sistem keluarga, dan resiko sosiologis, maka semakin besar resiko penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir adalah Theories of Recovery and Relapse yang menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pemulihan dan kekambuhan pada individu yang mengalami drug abuse. Bagian 2 yaitu kita akan membahas pengukuran dan juga diagnosis drug abuse. Terdapat beberapa asesmen yang dapat dilakukan oleh terapis, psikolog, ataupun dokter untuk mengidentifikasi penyalahgunaan zat yang dialami oleh anak-anak ataupun remaja. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara sendiri merupakan asesmen yang sifatnya terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, baik penyalahguna, keluarga, guru, ataupun pihak lain yang berada di sekitar penyalahguna.
Wawancara ini sendiri juga dimaksudkan untuk menggali informasi secara komprehensif sehingga dapat membantu terapis mengetahui penyalahgunaan yang dialami oleh anak atau remaja. Namun, metode ini sulit dilakukan pada penyalahguna yang masih anak-anak karena informasi yang disampaikan kurang komprehensif. Yang kedua, ada behavioral observation atau observasi perilaku. Proses asesmen ini merupakan proses asesmen yang dapat digunakan untuk menghindari potensi bias yang dihasilkan dari metode asesmen yang lain, yaitu dengan cara mengamati maupun merekam perilaku yang terjadi pada penyalahguna. Proses asesmen ini dapat dilakukan oleh terapis yang sudah terlatih. Metode asesmen yang juga digunakan untuk penyalahgunaan obat yaitu dengan behavior rating scale atau alat tes psikologi. Penggunaan alat tes ini sendiri diharapkan dapat membantu terapis, psikolog maupun psikiater untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat penyalahgunaan zat yang dimiliki. Untuk alat tesnya sendiri terdapat beberapa. Yang pertama, Adolescent Alcohol Involvement Scale oleh Mayer dan Fjellstedt berupa laporan diri singkat. Kedua, Drug Use Screening Inventory oleh Tarter berupa laporan diri singkat juga yang menyorot kepada kebutuhan pemberian perawatan atau intervensi pada penyalahguna. Ketiga, Drug Abuse Screening Test oleh Skinner berupa self-report yang terdiri dari 20 item. Keempat, Personal Experience Inventory oleh Winters dan Henley berupa self-report terdiri dari 300 item dan item-itemnya lebih memuat kepada penggunaan obat, penyalahguna, keluarga, dan keterkaitan sekolah. Terakhir, Personal Experience Screening Questionnaire oleh Winters yang terdiri dari 40 item dan instrumen ini merupakan versi turunan dari Personal Experience Inventory. Berikutnya adalah diagnosis, ada dua. Yang pertama terkait ketergantungan zat. Pola penggunaan zat yang maladaptif ini dapat menyebabkan gangguan atau penderitaan secara klinis, yaitu munculnya 3 atau lebih gejala sebagai berikut selama periode 12 bulan. Yang pertama yaitu terkait toleransi. Poin A yaitu kebutuhan akan jumlah zat yang terus-menerus meningkat secara nyata untuk mencapai efek yang diinginkan penyalahguna. B. Efek yang sangat menurun dengan penggunaan jumlah zat yang sama secara terus-menerus. Yang kedua terkait penarikan diri. Poin A yaitu karakteristik sindrom putus zat untuk tiap-tiap zatnya itu berbeda sehingga harus melihat kriteria A dan B pada poin-poin masing-masing zat di DSM. B. Zat yang sama atau terkait erat ini diambil untuk meredakan atau menghindari gejala putus zat. Poin 3 yaitu zat tersebut sering diambil dalam jumlah yang lebih besar atau dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang dimaksudkan. 4. Ada keinginan yang terus-menerus atau upaya yang gagal untuk mengurangi atau mengontrol penggunaan zat oleh penyalahguna. Kelima, banyak waktu dihabiskan untuk kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan zat, misalnya pergi ke dokter atau mengemudi jarak jauh untuk mendapatkan zat tersebut. Keenam, kegiatan sosial, pekerjaan, atau rekreasi yang penting dihentikan atau dikurangi karena penggunaan zat. Terakhir, penggunaan zat ini dilanjutkan meskipun penyalahguna memiliki pengetahuan terkait masalah fisik atau psikologis yang berulang atau mungkin disebabkan oleh penggunaan zat secara terus-menerus tersebut. Berikutnya adalah penyalahgunaan zat. Pola penggunaan zat yang maladaptif ini dapat mengarah kepada munculnya gangguan atau penderitaan yang signifikan, yang ditunjukkan dengan munculnya 1 atau lebih gejala selama periode 12 bulan. Yang pertama yaitu penggunaan zat berulang ini dapat mengakibatkan kegagalan untuk pemenuhan kewajiban atau peran utama penyalahguna baik di tempat kerja, sekolah, ataupun rumah. Misalnya absen berulang kali dan juga kinerja yang buruk yang disebabkan karena penggunaan zat seperti narkoba. Yang kedua, penggunaan zat berulang ini dalam situasi di mana itu secara fisik membahayakan penyalahguna, misalnya mengkonsumsi zat seperti narkoba dan lain sebagainya saat mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin. 3. Masalah hukum terkait zat yang berulang, contohnya penangkapan karena perilaku tidak tertib terkait zat.
4. Penggunaan zat terus-menerus meskipun memiliki masalah sosial atau interpersonal yang disebabkan oleh konsumsi zat secara berulang. Contohnya cekcok kepada pasangan tentang konsekuensi dari keracunan akibat penggunaan zat. Poin B, gejala tidak pernah memenuhi kriteria ketergantungan zat untuk golongan ini. Berikut merupakan kondisi klinis yang dapat terjadi selama penyalahgunaan zat berlangsung. Harus diketahui bahwasannya kondisi klinis yang dialami untuk penyalahgunaan masing-masing zat ini berbeda. Untuk beberapa kondisi klinis yang dapat terjadi yaitu intoxication, withdrawal, flashback, intoxication delirium, withdrawal delirium, demensia, amnestic disorder, psychotic disorder, mood disorder, anxiety disorder, sexual dysfunction, dan sleep disorder. Nah, untuk zat-zatnya sendiri yang tercakup ke dalam penyalahgunaan zat di DSM, yaitu ada beberapa, yaitu alkohol, amfetamin, kafein, kanabis, kokain, halusinogen, inhalan, nikotin, opioid, PCP, sedatif, hipnotics, dan juga anxiolytics. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai macam intervensi drug abuse. Bentuk intervensi yang pertama adalah parent training. Parent training sendiri adalah sebuah bentuk intervensi yang menggunakan pendekatan di mana pendekatan ini berfokus pada aspek keluarga serta berfokus pula untuk mengurangi perilaku menyimpang pada anak, sehingga anak dapat mencapai keberfungsiannya. Terdapat beberapa program parent training yang telah dikembangkan. Antara lain adalah program yang dikembangkan oleh Forehand dan kawan-kawan, Heiberg dan kawan-kawan, Peterson, dan Webster-Stratton dan kawan-kawan, yang selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Program yang pertama dikembangkan oleh Forehand dan kawan-kawan. Program ini menunjukkan keberhasilan parent training yang berfokus untuk mengatasi perilaku ketidakpatuhan anak. Keberhasilan dari parent training sendiri tampaknya juga berpengaruh pada berkurangnya masalah perilaku lain seperti tantrum dan agresi. Penelitian Humphreys juga menunjukkan bahwa terdapat manfaat lain dari parent training terhadap saudara kandung yang tidak diberi perlakuan secara langsung. Mereka tampak lebih patuh pula, di mana hal ini setidaknya sebagian disebabkan oleh penggunaan keterampilan orang tua yang telah terlatih dari parent training. Selanjutnya ada program yang dikembangkan oleh Heiberg dan kawan-kawan yang dinamakan dengan Parent-Child Interaction Therapy atau PCIT, di mana program ini berfokus pada efektivitas penggunaan perintah orang tua untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi perilaku anak yang tidak diharapkan. Program ini juga ditujukan untuk memperkuat attachment antara orang tua dan anak, serta meningkatkan keterampilan manajemen orang tua pula. Agar efektif, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan orang tua dalam memberikan perintah kepada anak, yaitu katakanlah maksud secara langsung, sampaikan perintah secara positif, berikanlah perintah satu persatu dan berikan pula perintah yang spesifik. Perhatikan dan sesuaikan perintah dengan usia perkembangan anak. Sampaikanlah perintah dengan baik dan sopan. Kemudian orang tua juga perlu menyertakan penjelasan mengenai perintah yang diberikan dan hanya gunakan perintah ketika memang benar-benar dibutuhkan dan berilah perintah yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kemudian program yang ketiga adalah program yang dikembangkan oleh Peterson. Program ini berfokus untuk meningkatkan keterampilan parenting guna menangani permasalahan perilaku anak. Melalui program ini, orang tua diajarkan agar bisa memahami permasalahan anak dengan tepat, mengamati dan mencatat perilaku anak, menggunakan penguatan sosial maupun non-sosial dengan lebih efektif, serta lebih efektif pula dalam menarik penguatan atau reinforcement withdrawal untuk perilaku anak yang tidak diinginkan. Intervensi ini tidak hanya melibatkan kedua orang tua saja, namun juga melibatkan orang lain yang turut berkaitan dengan anak. Kemudian program parent training yang terakhir dikembangkan oleh Webster Stratton dan kawan-kawan. Program ini dinamakan Incredible Years Trainee Series yang merupakan program perawatan multifaset bagi anak usia 2 hingga 8 tahun yang mengalami permasalahan perilaku. Pada program ini, nantinya para orang tua akan diperlihatkan rekaman video mengenai keterampilan parenting.
Akan terdapat video yang menunjukkan contoh interaksi antara anak dan orang tua yang baik dan yang kurang baik, dengan durasi video masing-masing sekitar 2 menit. Setiap ditampilkan video, nantinya juga akan terdapat terapis yang mengarahkan diskusi. Para orang tua nanti juga akan diberikan pekerjaan rumah yang memungkinkan mereka untuk mempraktikkan secara langsung keterampilan parenting di rumah dengan anak-anak mereka. Bentuk intervensi yang kedua ada cognitive problem solving skills. Intervensi ini merupakan intervensi yang berfokus pada keberfungsian diri anak untuk mengatasi defisiensi dan distorsi sosial kognitif. Pada intervensi ini, anak akan diajarkan untuk mengatasi berbagai situasi yang dialami melalui berbagai teknik dengan catatan tetap berada di bawah pengawasan terapis. Bentuk intervensi ini dirancang sesuai perkembangan anak dan dengan memanfaatkan material-material pendukung seperti buku mewarnai, boneka, kartun, stiker, hingga pemberian hadiah. Di sini, pihak lain yang terlibat seperti halnya orang tua dan guru turut diminta untuk menguatkan kemampuan yang ditargetkan bagi anak. Intervensi yang berfokus pada anak dengan intervensi yang ditargetkan untuk memberi pelatihan kepada orang tua dan atau guru juga dapat dikombinasikan. Kombinasi antara kedua bentuk intervensi ini akan menghasilkan perubahan yang besar. Pengombinasian perlakuan ini mengarah kepada perubahan yang signifikan dalam keberfungsian anak di rumah, sekolah, maupun di dalam komunitas. Pengombinasian komponen perlakuan dapat dilakukan bergantung pada sifat dan keluasan permasalahan anak dan keluarga. Intervensi selanjutnya adalah Community Based Program. Salah satu program dalam Community Based Program adalah Teaching Family Model atau TFM. Nah, bagaimana sih gambaran intervensi dari TFM ini? Jadi, anak atau remaja yang dinyatakan nakal atau memiliki kasus akan ditempatkan satu rumah dengan orang tua pengajar yang telah terlatih. Ia akan tetap bersekolah di siang hari dan memiliki tanggung jawab sebagai pelajar. Dan dalam hal ini, modeling, practice, instruction, feedback adalah hal-hal penting dalam intervensi. Penerapan dari TFM ini akan berpusat pada token ekonomi. Jadi, ketika anak menampakkan perilaku baik, ia akan mendapatkan poin pujian. Jika ia menampakkan perilaku yang tidak pantas, maka poin yang telah ia dapatkan akan hilang. Kemudian, poin yang mereka kumpulkan tadi dapat ia belanjakan untuk membeli hak-hak istimewa. Di sini dengan harapan anak dapat menjalani proses transisi menuju penguatan dan umpan balik yang alami melalui pujian, status, dan kepuasan. Yang keempat ada multisystemic terapi atau MST. Jadi intervensi ini berbasis keluarga dan komunitas yang berfokus pada penguatan sistem keluarga. Jadi MST ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap keterampilan anak di luar rumah. Kemudian selain itu MST juga dianggap lebih efektif daripada layanan biasanya. Karena MST ini dapat digunakan di berbagai populasi. Misalnya pada pelaku kekerasan remaja kronis, pelaku kekerasan seksual remaja, penyalahgunaan zat dan Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari multisystemik terapi. Yang pertama, penilaian dan pendefinisian masalah ditinjau dari berbagai perspektif dan domain. Yang kedua, intervensi dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah di berbagai domain dengan cara yang terintegrasi. Yang ketiga, intervensi ini dirancang secara intensif. Yang keempat, intervensi dilaksanakan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, intervensi berfokus pada saat ini dan berorientasi pada tindakan. Yang keenam, intervensi dirancang untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab oleh semua pihak. Yang ketujuh, intervensi dirancang untuk mempromosikan generalisasi dan pemeliharaan keuntungan terapik. Yang kedelapan, intervensi memanfaatkan kekuatan dalam konteks ekologi sebagai pengungkit perubahan dan perspektif optimis yang dikomunikasikan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu efektivitas dari intervensi akan secara terus-menerus dievaluasi, ditinjau dari berbagai perspektif, kemudian dikembalikan ke dalam sistem dan akan dilakukan modifikasi jika diperlukan. Yang terakhir adalah pharmacological intervention.
Nah, intervensi ini itu melibatkan jenis obat-obatan psikoaktif dalam pengobatan agresi, optional defiant disorder, conduct disorder, dan sebagainya. Dan kebanyakan dari anak-anak juga akan menderita gangguan ADHD. Jadi dalam prosesnya ini memang anak diharapkan mampu mengambil manfaat dari penggunaan obat-obatan tersebut sebagai stimulan. Tak hanya itu, dalam intervensi ini juga diperlukan pendekatan multimodal treatment approach yang memiliki hubungan erat dengan keluarga dan intervensi-intervensi lainnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi kasus, meliputi contoh dan analisis kasus tentang drug abuse. Sebagai contoh kasus, kami mengangkat kasus seorang remaja berusia 17 tahun yang dikeluarkan dari sekolah. Ia berasal dari keluarga menengah ke bawah di daerah Delhi. Pasien memiliki riwayat penggunaan tembakau dan terkadang juga menggunakan ganja sejak berusia 10 tahun. Penggunaan inhalan sebanyak 1 botol per hari sejak usia 11 tahun, serta penggunaan heroin sejak usianya 16 tahun. Terjadi disfungsi yang signifikan pada seluruh domain utama keberfungsiannya. Pasien juga tidak pernah mencoba berhenti atau menjauhkan diri dari konsumsi obat-obatan tersebut, kecuali saat ia 2 hingga 3 kali masuk paksa di pusat resmi yang dikelola swasta selama beberapa minggu. Pasien juga memiliki riwayat masa kanak-kanak yang sugestif, hiperaktif, atau impulsif, dan kurang perhatian sejak usianya 5 hingga 6 tahun. Di mana hal tersebut juga menyebabkan kinerja akademiknya yang buruk dan berakibat pula pada perilaku putus sekolah. Riwayat lainnya sebelum pasien menggunakan narkoba adalah adanya perilaku suka berbohong kepada orang tua, sering bolos, sering melakukan pertengkaran fisik, suka melempar batu, menendang binatang, dan kabur dari rumah. Pasien memenuhi kriteria diagnostik ICD-10 untuk ketergantungan tembakau, ketergantungan opioid, bipolar affective disorder not otherwise specified, volatile solvent dependence, dan hyperkinetic conduct disorder. Analisis kasus kami mulai dari etiologi. Yang pertama, pasien memiliki riwayat permasalahan psikologis yang berkaitan dengan masa kanak-kanaknya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pertemanan. Pada masa kanak-kanaknya, pasien merupakan anak yang cenderung sugestif, hiperaktif, atau impulsif. Lalu pada usia 5-6 tahun, anak kurang merasakan perhatian dari orang tuanya. Teori sistem keluarga menangkap riwayat ini sebagai adanya peristiwa disfungsi keluarga. Lalu yang kedua, kurangnya perhatian, komunikasi, dan kohesivitas antara orang tua dan anak dapat menimbulkan konflik baru, di mana pada kasus ini anak mengalami kinerja akademik yang buruk dan berakibat pada perilaku putus sekolah. Hal ini sesuai dengan pandangan intrapsikik defisit teori. Jadi, kegagalan dalam akademik juga dapat memicu anak untuk melakukan penyalahgunaan obat sebagai gaya hidup alternatifnya. Yang ketiga, sebelum menggunakan narkoba, pasien memiliki perilaku suka berbohong kepada orang tuanya, sering bolos, sering melakukan pertengkaran, perkelahian fisik, suka melempar batu, menendang binatang, dan kabur dari rumah. Menurut teori sosiologi, yakni social disadvantage, lingkungan juga memiliki pengaruh terhadap perilaku penyalahgunaan obat. Melalui riwayat tersebut, kemungkinan besar penyalahgunaan obat timbul akibat tingkat kriminalitas yang tinggi di sekitar lingkungan pasien. Dari kasus di atas, asesmen yang dapat diberikan yang pertama, the Teen Addiction Severity Index, merupakan instrumen wawancara semi terstruktur yang merupakan modifikasi dari Addiction Severity Index. Asesmen ini sendiri diberikan kepada remaja dengan usia 12 tahun ke atas dengan kisaran IQ normal selama kurang lebih 30 hingga 45 menit oleh psikolog, terapis, maupun dokter yang terampil. Terdapat beberapa subskala dalam asesmen ini, yaitu penggunaan zat, status sekolah, status dukungan pekerjaan, hubungan keluarga, status hukum, hubungan teman sebaya, dan status psikiatri. Karena sifatnya berupa wawancara terstruktur, terapis dapat menggunakan bahasa dengan menyesuaikan usia dan juga perkembangan dari penyalahguna. Kedua, the Drug Use Screening Inventory. Assessment ini merupakan instrumen yang bentuknya self-report dan terdiri dari 149 item dengan jawaban iya dan tidak. Terdapat beberapa subskala dalam instrumen ini, yaitu penyalahgunaan zat,
masalah perilaku, status kesehatan, psychiatric disorder, keterampilan sosial, keluarga, sekolah, pekerjaan, peer relation, dan juga leisure and recreation. Berdasar kasus yang telah dipaparkan dan berdasar analisis terkait etiologi dan asesmen yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menyarankan 2 bentuk intervensi yang dapat dilakukan, yakni multisystemic therapy dan pharmacological intervention. Penggunaan intervensi farmakologi yang turut dikombinasikan dengan terapi perilaku berpotensi meningkatkan keberhasilan pengobatan remaja dengan masalah substance use disorder atau SUD. Intervensi yang pertama adalah pharmacological intervention. Farmakoterapi dalam mengatasi substance abuse dapat digunakan berdampingan dan melengkapi intervensi psikososial sehingga berpotensi efektif untuk meningkatkan efek pengobatan yang diberikan. Dirangkum dari hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa zat yang dapat digunakan dalam farmakoterapi ketergantungan tembakau atau nikotin maupun opioid. Untuk ketergantungan tembakau sendiri dapat menggunakan bupropion ataupun varenicline. Kemudian, untuk ketergantungan opioid dapat diberikan buprenorfin atau naloxone. Hal ini diperkuat dengan persetujuan dari FDA atau Food and Drug Administration terkait pemberian buprenorfin untuk menangani masalah ketergantungan opioid pada remaja usia 16 tahun ke bawah. Pada kasus yang dibahas, dijelaskan pula bahwasanya pasien diberikan perawatan farmakologis dengan naltrexone. Pemberian naltrexone sangat tepat untuk mencegah kekambuhan terhadap opioid setelah detoksifikasi heroin. Penggunaan naltrexone sendiri juga telah terbukti aman dan manjur serta tidak memiliki efek samping yang signifikan selain mual. Intervensi kedua selain pharmacological intervention adalah multisystemic therapy. Jadi dalam kasus ini, intervensi dapat dilakukan dengan cara memberikan lingkungan yang baik pada anak dan memberi pendampingan khusus secara intensif, fleksibel, dan konsisten untuk membentuk perilaku baik anak. Dengan cara apa? Jadi, orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian penuh pada anak, memperhatikan jadwal minum obatnya, memberikan perhatian pada kegiatan harian anak, dan melihat perkembangan perilaku anak. Kemudian jika anak memiliki masalah, orang tua dapat berkonsultasi dengan psikiatri jika diperlukan. Berikut adalah referensi-referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai drug abuse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.